Halo semua, ketemu lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya mau memberikan tutorial cara membuat shawl granny style. Nah, ini mungkin kalau diterjemahkan style oma-oma ya. Jadi bisa dilihat mungkin dari tekstur warnanya yang sedikit pastel dan berwarna sedikit mungkin bisa dibilang tidak terlalu cerah ya, seperti itu. Jadi makanya kita sebut granny style. Dan ini cara pembuatannya sangat mudah sekali menggunakan wool XXL. Dan berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara pembuatannya dan benang apa yang saya gunakan. Oke teman-teman, di sini saya punya gulungan benang dari Rico Design Creative Melange. Di sini tulisannya Wonder Ball karena ini sangat besar sekali, XXL. Dan kita akan coba melihat beberapa warna yang ada di sini. Jadi warnanya memang ada perpaduan warna pastel dan warna gelap ya, jadi tidak cerah seperti video-video sebelumnya. Dan di sini tertulis 200 gram dan ada juga keterangan di sini menggunakan jarum ukuran 5. Saya seperti biasa menggunakan jarum ukuran 6, jarum favorit saya. Jadi teman-teman juga bisa coba menggunakan jarum ukuran 5 atau 6. Dan di sini 51% dari virgin wool dan 49% dari polyakril. Jadi itu perpaduan dari material benangnya sendiri. Dan di sini kita akan lepaskan dulu dan kita akan cari ujungnya. Jadi bisa teman-teman lihat ini besar sekali ya gulungan benangnya kalau dibandingkan dengan tangan saya. Jadi sekarang kita coba cari dulu. Kita mulai sepertinya dari warna krem ya. Nah, di sini kita akan buat simpul dulu seperti biasa untuk memulai rajutan kita. Dan ini cara pembuatannya sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Dan sekarang kita lilitkan seperti ini di tangan. Dan untuk membuat simpulnya, kita ambil seperti ini. Kita kencangkan. Nah, seperti ini. Berikan sedikit jarak, lalu kita buat 4 chain stitch. Nah, lalu di simpul yang tadi kita sudah beri jarak, kita buat 3 double crochet. 2, 3. Oke, seperti ini. Oke, saya tarik dulu benangnya. Oke, kita lanjutkan, lalu kita buat chain stitch. Lalu 3 chain stitch maksud saya, lalu kita buat kembali double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, lalu double crochet yang ketiga, seperti ini. Oke, jadi ini yang sudah terbentuk, lalu kita buat 1 chain stitch, jadi untuk mereplika sisi tadi yang kanan awalnya menggunakan 4 chain stitch. Sekarang kita tutup dengan 1 chain stitch dan 1 double crochet. Oke, jadi seperti ini. Dan baru kita tarik simpul yang awal tadi, kita kencangkan sehingga tertutup rajutannya. Dan ini adalah pola yang terbentuk. Jadi seperti segitiga. Nah, jadi di sini tadi kita mulai dengan 4 chain stitch, lalu 3 double crochet, lalu 3 chain stitch, 3 double crochet lagi, baru chain stitch dan ditutup dengan double crochet. Ya, jadi polanya sebenarnya sangat mudah, teman-teman, ini sangat mudah dihafal sekali. Dan di bagian tengahnya itu ada bagian yang kita bisa bilang bagian yang tajam ke ujungnya, dan di situ ada lubang yang lebih besar. Oke, sekarang kita akan mulai lagi ronde yang kedua dengan membuat 4 chain stitch. 3, 4. Kita putar, lalu kita buat 3 double crochet. 1, 2, 3, 4, lalu chain stitch, kita
di bagian ujungnya ini buat kembali double crochet. Kita buat 3 double crochet. Yang ketiga. Lalu setelah itu kita selingi dengan 3 chain stitch. Lalu 3 double crochet lagi. Dua. Yang terakhir. Oke, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah punya juga bagian yang di tengah itu. Oke, lalu kita buat kembali chain stitch, selingi dengan chain stitch, dan buat kembali double crochet sebanyak 3. Kedua, lalu double crochet yang ketiga. Ini karena benangnya sangat tipis, jadi mesti pelan-pelan juga ya teman-teman, kalau tidak terlepas dari jarumnya. Nah, untuk menutupnya chain stitch, lalu double crochet yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, jadi terbentuk lagi segitiga yang lebih besar. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan ronde berikutnya. Seperti biasa, mulai dengan 4 chain stitch. Lalu putar seperti ini, buat kembali 3 double crochet. Jadi ini sambil menghafal polanya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, lalu selingi chain stitch. Lalu buat di lubang berikutnya 3 double crochet. Lalu chain stitch kembali. Lalu kita sudah sampai di bagian tengah ini. Kita buat 3 double crochet. Selingi dengan 3 chain stitch. Ingat, selalu di bagian tengah selinginya bukan dengan 1 chain stitch, tapi 3 chain stitch. Lalu baru buat 3 double crochet lagi. Lalu chain stitch, lalu double crochet sebanyak 3. Selalu ini rangkaiannya 3 double crochet ya teman-teman, karena itu yang nanti membentuk seperti kotak-kotaknya itu. Ya, jadi kita buat double crochet, chain stitch. Nah, seperti ini. Tutup dengan double crochet kembali. Nah, jadi ini hasilnya sampai dengan ronde yang ketiga. Teman-teman juga bisa lihat di situ ada rongga-rongga yang cukup besar. Dan ini memang ditujukan untuk cuaca yang lebih panas ya. Jadi shawl yang lebih ringan, dan di sini kita akan lanjutkan terus sampai nanti mencapai panjang yang saya inginkan. Jadi masih jauh perjalanannya. Perpaduan warnanya masih seputar warna hijau tua dan hijau yang gelap ya. Dan ada warna krem juga di sini. Oke teman-teman, tadi saya sudah merajut sangat jauh dan di sini sudah terlihat sangat tebal dari shawlnya. Dan warnanya juga sudah lebih bervariasi, dan ini sangat besar sekali karena tadi juga bisa dilihat gulungan benangnya XXL. Saya masih punya sisa benang yang harus saya jahit di ujung akhir dan tadi di awal ya, jadi ini saya akan selesaikan dulu, digabungkan. Oke, masih saya buat double crochet, chain stitch, dan yang terakhir double crochet. Nah, lalu ini saya tarik, dikencangkan, nanti saya akan jahit di ujung-ujungnya. Nah, jadi ini benar-benar sangat mudah ya teman-teman pembuatannya. Kalian bisa coba sendiri di rumah dan hanya menggunakan double crochet dan chain stitch saja.
dan hanya perlu menghafal tadi polanya. Jadi selalu dimulai dengan 4 chain stitch. Bagian kotak-kotaknya itu selalu terbuat dari 3 double crochet. Ya, jadi yang jangan sampai lupa itu adalah bagian yang tengah ini. Jadi di bagian lekukannya itu harus selalu diselingi dengan 3 chain stitch. Yes, jadi begitu aja teman-teman tutorial hari ini. Semoga jelas semuanya, dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Inspirasi Kreatif. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video rajut-merajut yang ada di Inspirasi Kreatif. Jangan lupa juga tulis di komentar apa pendapat kalian tentang video ini dan bagaimana kalau kalian sudah mencoba melakukannya di rumah. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!